Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 bagian 1 akan menjelaskan hasil diskusi kami yaitu tentang proses operasional PT Capital Life Indonesia, di mana kami di sini yang beranggotakan yaitu yang pertama ada Adelia Putri Dwi Kinanti dengan NIM 22030002, yang kedua ada Arti Kristina dengan NIM 22030008, yang ketiga itu ada saya sendiri, Desinta Puspasari Bruginting dengan NIM 22030010, yang keempat itu ada Diah Irsyafira Fajri Ramadhani dengan NIM 22030012, dan yang terakhir ada Fadila Rana Syafriani dengan NIM 22030014. Baik saja langsung masuk ke materinya, yaitu yang pertama itu ada profil perusahaan. PT Capital Life Indonesia merupakan perusahaan asuransi jiwa nasional yang berada di naungan Capital Financial Group dan berfokus pada penyediaan perlindungan finansial bagi masyarakat melalui produk asuransi jiwa individu maupun kumpulan. Sebagai perusahaan yang beroperasi sesuai regulasi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Capital Life Indonesia berkomitmen untuk memberikan layanan yang mudah dijangkau, transparan, serta memenuhi sikap kehati-hatian dalam proses bisnisnya. Proses penerbitan di PT Capital Life Indonesia dimulai ketika calon nasabah mengajukan permohonan melalui pengisian SPAJ, kemudian dilanjutkan dengan verifikasi data dan seleksi risiko oleh underwriter, serta risiko analisis dan premi ditetapkan. Perusahaan menerbitkan polis yang menyatakan bahwa perlindungan telah resmi aktif. Alur ini memastikan setiap risiko yang diterima telah dipertimbangkan secara tepat agar kesehatan keuangan perusahaan tetap terjaga. Kemudian, dalam pelaksanaan klaim, PT Capital Life Indonesia memproses setiap pengajuan secara prosedural mulai dari penerimaan dokumen, pengecekan kelengkapan dokumen, verifikasi polis, hingga investigasi jika dibutuhkan, untuk memastikan manfaat diberikan kepada pihak yang berhak. Selain itu, perusahaan juga mengembangkan produk baru melalui analisis pasar, kajian aktuaria, perancangan manfaat, dan penyusunan SOP agar produk yang dihadirkan selalu relevan dengan kebutuhan masyarakat, serta mampu bersaing di industri asuransi jiwa di Indonesia. Selanjutnya, materi proses issued polis yang akan dijelaskan oleh Adel. Kepada Adel, dipersilakan. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi proses insut polis, yang dimana yang pertama itu ada pendaftaran atau pengajuan, yang kedua verifikasi administrasi awal, yang ketiga seleksi risiko atau underwriting, yang keempat penetapan premi dan pembuatan dokumen polis, dan terakhir aktivitas polis. Alangkah baiknya saya menjelaskan proses insut ini dengan flowchart-nya. Yang pertama itu adalah calon nasabah isi SPAJ atau online form, di mana pada tahap ini dimulai ketika calon pemegang polis mengisi formulir pengajuan yang bisa berupa SPAJ atau disebut juga surat permohonan asuransi jiwa fisik atau online application melalui platform digital. Dalam formulir ini, nasabah wajib mengisi data diri, menetapkan jumlah premi, uang pertanggungan yang diinginkan, dan memilih rider jika tersedia. Nasabah juga harus melampirkan dokumen pendukung seperti KTP, KK, NPWP, atau dokumen tambahan seperti slip gaji, tergantung jenis produk dan uang pertanggungan yang diajukan. Jika pengajuan melalui mitra distribusi, data dikirim secara elektronik ke sistem Capital Life. Sebagai bentuk pelayanan, Capital Life menyediakan formulir terkait di halaman formulir lainnya, termasuk formulir SPAJ atau form SPAJ, form klaim, form pemataran polis, dan form
perubahan polis. Setelah semua data terisi dan dokumen dilampirkan, informasi ini akan masuk ke sistem untuk proses underwriting lebih lanjutnya. Yang selanjutnya, masuk ke langkah verifikasi administrasi awal. Pada tahap ini, petugas atau agen memeriksa secara teliti kelengkapan dokumen yang menyertai SPAJ seperti KTP, KK, bukti penghasilan atau pekerjaan, NPWP, dan komen pendukung lainnya. Selanjutnya masuk ke tahap seleksi risiko atau underwriting. Pada tahap ini, tim underwriting bertugas menilai profil risiko calon tertanggung. Penilaian ini didasarkan pada beberapa faktor, termasuk usia calon tertanggung, riwayat kesehatan, pekerjaan, atau hobi risiko. Selanjutnya pada tahap penetapan premi dan pembuatan dokumen polis. Setelah risiko disetujui oleh underwriting, proses berlanjut ke penetapan harga dan administrasi. Sistem Capitalab secara otomatis menghitung premi final yang harus dibayarkan berdasarkan tabel premi atau ilustrasi produk yang telah disetujui dan kemudian mengeluarkan nomor polis dokumen resmi polis. Kemudian dibuat. Perlu dicatat bahwa polis secara hukum belum berlaku hingga premi pertama diterima. Oleh karena itu, premi pertama harus dibayarkan untuk mengaktifkan polis dan membuat kontra asuransi tersebut sah dan meningkat. Dan yang terakhir, aktivitas polis. Polis akan menjadi efektif saat premi pertama sudah dibayarkan dan seluruh syarat penerbitan dokumen lengkap dan terpenuhi. Setelah premi pertama diterima, polis resmi diterbitkan dalam bentuk fisik atau digital. Pada tahap ini, untuk beberapa produk ada masa free look atau ketentuan lain yang memungkinkan pemantauan dalam jangka waktu tertentu tanpa dikenakan biaya. Hal ini dijelaskan pada ketentuan produk atau brosur yang diterima nasabah. Setelah masa free look berlaku dan polis resmi aktif, manfaat perlindungan mulai berlaku. Meskipun beberapa manfaat mungkin baru dapat diklaim setelah melewati waiting periode tertentu sesuai dengan ketentuan yang tertera pada polis. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Adel atas penjelasannya. Selanjutnya masuk ke dalam materi proses klaim asuransi yang akan dijelaskan oleh Artika. Kepada Artika, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan proses klaim asuransi. Di sini itu ada 5 proses. Yang pertama itu ada proses pengajuan klaim, yang kedua ada registrasi dan verifikasi awal, yang ketiga ada proses asesmen dan investigasi, dan yang keempat ada keputusan klaim, dan yang proses kelima itu ada pembayaran klaim dan penutupannya. Untuk lebih jelasnya, di sini saya akan menjelaskannya melalui flowchart-nya. Baiklah, untuk yang pertama tadi kan ada proses pengajuan klaim. Jadi di sini ahli waris itu mengajukan klaim. Jadi ahli waris wajib mengisi formulir klaim yang sesuai dengan jenis manfaat yang diajukan seperti klaim meninggal, klaim cacat, atau klaim kecelakaan. Capital Life menyediakan berbagai formulir klaim di halaman formulir layanan mereka untuk memudahkan proses pengajuan klaim. Dokumen pendukung itu wajib diserahkan bersama formulir yang umumnya seperti KTP ahli waris, surat kematian untuk yang klaim meninggal, dan dokumen medis yang relevan seperti surat dokter atau kwitansi, sertifikat polis, serta kronologis kecelakaan. Untuk pengajuan klaim itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu pihak yang berhak mengajukan klaim adalah ahli waris yang ditunjuk di dalam polis. Yang kedua, pemohon harus memastikan polis itu masih aktif. Yang ketiga, mengetahui manfaat dan pengecualian polis. Yang keempat, ajukan klaim sebelum batas pengajuan klaim berakhir sesuai yang ditetapkan di dalam polis. Yang kelima itu mengisi formulir klaim dengan benar dan lengkap serta lengkapi dokumen-dokumen pendukung yang diisyaratkan yang bisa dilihat di dalam polis. Dan jika dokumen-dokumen itu belum dapat dilengkapi, dianjurkan untuk mengirimkan terlebih dahulu formulir klaim yang telah diisi oleh ahli waris untuk mencatat tanggal pengajuan. Dan yang terakhir itu memastikan nomor rekening untuk pembayaran klaimnya itu masih dalam keadaan aktif. Setelah ahli waris itu mengajukan klaim,
Tahap selanjutnya itu ada registrasi dan verifikasi dokumen. Tahap ini itu dimulai saat tim klaim mencatat klaim yang diajukan ke dalam sistem dan memberikan nomor registrasi. Langkah awal adalah memeriksa kelengkapan dokumen yang diserahkan, termasuk cek status polis aktif atau lapse, dan memverifikasi apakah kejadian untuk masa pertanggungan dan bukan pengecualian polis. Jika dokumen lengkap, maka itu bisa masuk ke proses selanjutnya. Namun jika dokumen yang nggak lengkap, itu bisa lengkapi dulu dokumennya. Setelah itu baru diregistrasi dan verifikasi dokumen. Tahap selanjutnya itu ada asesmen awal. Tahap ini tuh merupakan tindak lanjut dari verifikasi awal dan berfokus pada penilaian serta validitas klaim. Untuk klaim normal tuh proses asesmen meliputi verifikasi medis dan administrasi konfirmasi ke rumah sakit atau dokter bila perlu untuk memvalidasi diagnosis, prosedur medis, dan biaya yang dikeluarkan. Setelah itu ada investigasi dan verifikasi. Di sini itu untuk klaim yang bernilai besar atau mencurigakan akan dilakukan investigasi lapangan atau pemeriksaan dokumen lebih lanjut oleh pihak internal atau investigator independen untuk memastikan kronologi dan validitas klaim. Tim asesor klaim itu secara random meninjau semua informasi yang dikumpulkan, mengecek apakah penyebab klaim dicakup atau dikecualikan dalam polis, dan memastikan tidak ada mispresentation pada saat pengajuan polis. PT Capital Life Indonesia itu menempatkan ketentuan verifikasi dan persyaratan dokumen di panduan klaimnya untuk memastikan proses asesmen ini berjalan adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan polis. Setelah melakukan investigasi dan verifikasi, selanjutnya itu akan ada keputusan klaim, apakah klaimnya itu disetujui atau klaim itu ditolak. Klaim itu dapat disetujui jika memenuhi seluruh syarat polis dan tidak melanggar ketentuan kontrak. Sebaliknya, klaim akan ditolak jika terdapat pengecualian yang tercantum dalam polis, ditemukan adanya fraud, atau polis tidak aktif. Jika klaim ditolak, perusahaan wajib menjelaskan alasannya secara tertulis kepada pemohon, misalnya karena non-disclosure atau tidak mengungkapkan fakta material saat pengajuan. Selanjutnya, klaim disebabkan oleh peristiwa yang termasuk pengecualian polis atau terjadi keterlambatan pelaporan di luar batas waktu yang ditentukan. Setelah klaim disetujui, itu akan dilakukan pembayaran klaim. Perusahaan itu mengeluarkan surat keputusan pembayaran klaim, dan dana klaim kemudian itu ditransfer ke rekening pemegang polis atau ahli waris yang sah dan terdaftar. Proses pembayaran ini itu dilakukan dalam 14 hari kerja sejak klaim itu disetujui, sesuai dengan standar pelayanan dan regulasi. Setelah pembayaran diselesaikan, proses klaim selesai dan berkas klaim diarsipkan dalam sistem audit dan reporting internal. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Artika atas penjelasannya. Selanjutnya yaitu proses launching produk yang akan dijelaskan oleh Dia. Kepada Dia, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Lanjut proses launching produk, yang dimana itu terdiri dari 5 proses. Yang pertama itu market intelligence dan konsep, yang kedua kesepakatan desain produk, yang ketiga pitching, keempat persiapan operasional dan compliance, dan kelima pengajuan atau perizinan dan launching. Untuk selanjutnya akan saya jelaskan melalui flowchart. Yang pertama itu kan angka market intelligence, yang berisi riset pasar dan kompetitor. Itu market intelligence itu adalah proses pengembangan produk baru di Capital dimulai dengan riset pasar yang komprehensif. Tim melakukan analisis kebutuhan pasar, segmentasi nasabah, dan kajian regulasi OJK. Selanjutnya itu diskusi konsep produk. Pada tahap kesepakatan desain produk, tim marketing, aktuaria, underwriting, legal, dan operasional berdiskusi untuk mengambil keputusan desain produk yang komprehensif. Keputusan meliputi desain manfaat, penetapan batasan usia nasabah yang diperkenankan masuk, penyusunan daftar pengecualian detail, penentuan saluran distribusi yang paling efektif,
serta penetapan target pasar. Selanjutnya itu ada periching aktuaria. Dalam tahap periching, tim aktuaria melakukan perhitungan premi secara rinci yang meliputi penetapan premi teknis berdasarkan asumsi mortalitas atau morbiditas, serta memasukkan faktor biaya operasional dan biaya akuisisi. Aktuaria juga menentukan besaran cadangan teknis yang memadai serta menetapkan profit margin yang diharapkan. Periching ini harus konsisten dengan ketentuan prudensial OJK, termasuk kewajiban melaksanakan skenario stress test untuk menguji ketahanan finansial produk terhadap perubahan asumsi yang merugikan. Sebagai bentuk transparansi pada kepatuhan, PT Capital Life secara rutin mempublikasikan laporan keuangannya. Tahap selanjutnya itu persiapan operasional. Pada tahap ini berfokus pada kesiapan infrastruktur dan prosedur internal. Persiapannya meliputi pengembangan IT, penyusupan SOP untuk produk baru, materi pelatihan agen, kesiapan dokumen pemasaran, dan pengajuan perizinan yang diperlukan. Selanjutnya itu ada perizinan dan compliance. Pada tahap ini adalah tahap final, itu dimulai dengan kepatuhan terhadap regulasi jika dibutuhkan oleh peraturan OJK, terutama untuk produk asuransi baru atau produk kriteria tertentu seperti PAID. Perusahaan wajib mengajukan izin produk ke OJK dan tidak dapat memasarkan produk sebelum mendapatkan surat persetujuan. Selanjutnya itu, tahap selanjutnya setelah produk itu disetujui, perusahaan melaksanakan peluncuran yang diawali dengan soft launching atau grand launching yang diikuti dengan kampanye digital dan aktivitas pemasaran lainnya. Tahap selanjutnya itu monitoring. Setelah produk yang tersedia di pasar, perusahaan melakukan monitoring performa penjualan dan evaluasi periodik dan mengukur KPI, seperti pertumbuhan penjualan, rasio lapse atau pembatalan polis, rasio klaim, dan kepuasan pelanggan. Tahap ini adalah tahap terakhir dalam proses launching produk. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan lagi ke moderator. Baiklah, terima kasih Diah atas penjelasannya. Selanjutnya yaitu contoh kasus penerapan proses operasional yang akan dijelaskan oleh Rana. Kepada Rana dipersilahkan. Baik, terima kasih ke moderator. Selanjutnya pada presentasi ini saya akan menjelaskan bagaimana proses operasional PT Capital Life Indonesia diterapkan dalam situasi nyata. Mulai dari proses pengajuan polis, penerbitan polis, proses klaim yang disetujui hingga contoh klaim yang ditolak. Tujuannya agar kita memahami bagaimana prosedur perusahaan berjalan sesuai aturan dan ketentuan polis. Presentasi kasus ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama proses pengajuan dan penerbitan polis, yang kedua itu contoh proses klaim yang disetujui, yang ketiga contoh klaim yang ditolak beserta alasannya. Nah, nanti di akhir saya akan simpulkan poin penting dari ketiga kasus tersebut. Untuk kasus pertama, yaitu pengajuan dan penerbitan polis, di mana kasus pertama ini menceritakan seorang pengajuan dan penerbitan polis milik Bapak Andi Saputra. Nah, beliau berusia 32 tahun, bekerja sebagai karyawan swasta dengan risiko pekerjaan rendah. Produk yang dipilih adalah Capital Life Protection dengan uang pertanggungan sebesar 300 juta dan premi bulanan Rp150.000. Nah, polis diajukan melalui channel bancassurance, yaitu lewat Mitra Bank. Selanjutnya itu proses pengajuan polis. Pada tahap awal, Bapak Andi mengisi SPAJ dan menyerahkan dokumen seperti KTP, NPWP, pernyataan kesehatan, dan formulir FATKA atau CRS. Selanjutnya, tim administrasi melakukan verifikasi awal berupa pengecekan identitas, tanda tangan, dan kelengkapan dokumen. Nah, setelah lolos, berkas masuk ke tahap underwriting, di mana hasil underwritingnya menunjukkan risiko normal, sehingga polis diterima dengan status accept standar. Nah, tanpa tambahan premi.
Setelah dinyatakan diterima, sistem menetapkan premi final dan menerbitkan dokumen polis. Polis aktif setelah premi pertama berhasil ditagihkan melalui bank. Status polis menjadi enforce. Polis juga memiliki ketentuan penting seperti waiting period 90 hari untuk penyakit tertentu, masa free look 14 hari, serta beberapa pengecualian seperti bunuh diri di bawah 1 tahun atau tindakan kriminal. Untuk kasus kedua itu klaimnya disetujui. Pada kasus kedua ini Bapak Andi Saputra meninggal akibat penyakit jantung setelah polis berjalan 2 tahun. Nah, ahli waris yaitu istri dari tertanggung mengajukan klaim sebesar uang pertanggungan yang tertera dalam polis yaitu 300 juta rupiah. Nah, proses klaim dimulai dengan pengajuan formulir klaim, KTP ahli waris, surat kematian, rekam medis, dan kronologi. Semua dokumen dicatat dan diberikan nomor registrasi. Nah, tahap verifikasi menunjukkan bahwa bahwa polis masih aktif, premi lancar, dan klaim terjadi setelah masa waiting period, tidak ada indikasi pengecualian. Nah, pada tahap asesmen, perusahaan melakukan verifikasi medis ke rumah sakit dan tidak menemukan indikasi ahli waris. Nah, untuk kasus ketiga yang klaim ditolak, kasus ketiga ini klaim milik Ibu Melisa berusia 27 tahun, di mana beliau memiliki polis asuransi jiwa tradisional yang baru aktif selama 3 bulan. Nah, klaim diajukan karena tertanggung meninggal akibat komplikasi lupus dengan manfaat pertanggungan sebesar 200 juta rupiah. Pada tahap verifikasi, tim klaim menemukan bahwa kejadian terjadi dalam waktu 90 hari sejak polis aktif. Sementara polis mencantumkan waiting periodnya 90 hari untuk penyakit kritis. Selain itu, hasil penelusuran riwayat medis menunjukkan bahwa tertanggung memiliki gejala autoimun yang tidak dinyatakan pada saat mengisi SPAJ. Ini termasuk non-disclosure fakta material karena dua alasan tersebut yaitu waiting period dan non-disclosure itu klaim dinyatakan ditolak oleh perusahaan. Nah, dari ketiga kasus ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa yang pertama, proses underwriting memastikan risiko yang diterima perusahaan sesuai kapasitas. Yang kedua, verifikasi dokumen sangat berpengaruh terhadap keputusan klaim. Nah, yang ketiga itu ketentuan polis seperti waiting period, pengecualian, serta kewajiban pengungkapan fakta kesehatan sangat menentukan apakah klaim akan diterima atau ditolak. Terakhir, seluruh proses klaim di PT Capital Life itu dilakukan secara transparan mengikuti SOP dan tetap mengutamakan fairness bagi nasabah. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Rana atas penjelasannya. Di sini kami dari kelompok 1, bila ada salah kata ataupun kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.